Halo, perkenalkan saya Tiara Widyastuti dari Laboratorium Psikologi Sosial dan Sosial Budaya dan Komunitas di Fakultas Psikologi Unpad. Bersama dengan saya dan kolega, kita akan bertemu di seri video berjudul In Love. Dalam seri video ini, kita akan bersama-sama berdiskusi tentang romantic love atau cinta romantis, terutama tentang aspek biologis dari romantic love. Seri video ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, kita akan membahas tentang apa yang terjadi di otak kita ketika kita sedang jatuh cinta. Kedua, kita akan berdiskusi tentang berbagai hormon yang berperan dalam proses perkembangan awal romantic love. Dan yang ketiga, kita akan melanjutkan diskusi kita ke arah long-term romantic love atau cinta romantis jangka panjang seperti misalnya pernikahan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi kita hari ini tentang apa yang terjadi di otak kita ketika kita sedang jatuh cinta. Sebelum kita bicara lebih banyak tentang aspek biologis, mari kita tengok dulu apa sih sebenarnya jatuh cinta itu. Jika kita mendasarkan pada Cambridge Dictionary, maka fallen in love atau jatuh cinta itu didefinisikan sebagai to be very attracted to someone and begin to love them, gitu. Saya yakin definisi ini pasti sangat relatable buat kita semua, gitu. Nah, Helen Fisher, seorang medical anthropologist, menyebut fenomena falling in love ini sebagai attraction atau ketertarikan dalam makna romantis tentunya. Dari hasil penelitian yang ada, terdapat 3 ciri-ciri umum dari jatuh cinta. Mari kita cek apakah pengalaman-pengalaman kita sejalan dengan ketiga hal ini, gitu. Yang pertama adalah adanya intrusive thinking, atau yang kurang lebih bermakna sebagai pikiran yang sulit untuk dikendalikan, gitu. Baik itu, kita terus-menerus memikirkan orang tersebut dan sulit berhenti untuk memikirkan orang tersebut, atau uh, every now and then kita memikirkan orang tersebut yang tiba-tiba pikiran itu muncul, tiba-tiba kita keingetan sama dia, melihat sesuatu kita teringat sama dia, melihat suatu hal yang lain kita teringat sama dia, atau kita teringat jokes, tiba-tiba teringat jokes yang pernah dia sampaikan, saya kayak gitu. Dari penelitian yang ada, 65% sampai 100% dari waktu kita terjaga, jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kita gunakan untuk memikirkan orang yang kita jatuh cintai itu, baik secara sukarela maupun tidak secara sukarela. Ciri yang kedua adalah suspension of judgment. Yang dimaksud sebagai suspension of judgment ini kurang lebihnya kayak gini. Kita kemudian misalnya uh, melihat orang itu sebagai orang yang sangat baik, gitu. Kita mengalami kesulitan untuk misalnya melihat kekurangan dari orang tersebut, gitu. Kita menjadi kurang objektif dalam melihat sosok yang kita jatuh cintai tersebut, gitu. Nah, maka nggak heran kalau selama ini kita sering menyebut bahwa cinta itu buta, gitu. Flaws-nya atau kekurangannya dari orang yang kita jatuh cintai itu menjadi lebih sulit untuk kita deteksi ketika kita sedang mengalami jatuh cinta, gitu. Suspension of judgment ini ditemukan terasosiasi dengan aktivitas otak, gitu. Jadi dari beberapa studi yang men-scan otak kita, aktivitas otak kita, ditemukan bahwa ketika kita sedang jatuh cinta, itu tuh terdapat penurunan kinerja di prefrontal cortex kita yang itu lebih banyak bertanggung jawab terkait dengan fungsi-fungsi luhur manusia, gitu. Nah, ciri yang ketiga, ciri yang terakhir adalah emotional volatility. Judulnya aja udah emotional volatility, gitu. Maka di sini emosi kita itu tuh bisa naik turun kayak roller coaster. Di satu titik kita jadi euforik, bahagia banget, padahal cuman dia senyum sama kita. Di satu titik yang lain tiba-tiba kita bete luar biasa, jadi bad mood karena sekedar kita ngelihat, oh
orang yang kita jatuh cintai sedang ngobrol sama misalnya teman seorganisasiannya dia, padahal ngomongnya juga tentang organisasi, misalnya gitu. Nah, naik turunnya emosi ini atau emotional volatility itu menjadi salah satu ciri umum ketika orang sedang jatuh cinta. Nah, ada satu penelitian yang terbit di sekitar tahun 2005. Penelitian ini dilakukan oleh Helen Fisher. Helen Fisher merekrut sekitar 2.500 partisipan yang semuanya itu sedang dilanda cinta. Partisipan-partisipan tersebut itu kemudian di-scan otaknya dengan menggunakan alat yang disebut sebagai fMRI, sambil diperlihatkan dua foto. Foto yang pertama adalah foto orang yang dia jatuh cintai. Dan foto kedua adalah foto dari orang lain yang memiliki hubungan yang biasa aja dengan partisipan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai acquaintance. Nah, dari hasil scan yang ada, itu diperbandingkan nih antara diperlihatkan foto orang yang dicintai versus diperlihatkan foto acquaintance. Dari perbandingan yang ada, disimpulkan bahwa ketika ditampilkan foto orang yang dicintai, otak partisipan itu menjadi lebih aktif di bagian-bagian yang kaya dengan dopamin. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa itu berdopamin gitu. Dopamin merupakan satu dari banyak neurotransmitters yang ada di otak kita. Jadi, neurotransmitters itu kurang lebih adalah senyawa kimia yang digunakan neurons atau sel saraf kita untuk berkomunikasi satu sama lain, gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, lalu neurotransmitters apa saja yang berperan dalam proses jatuh cinta? Apakah kemudian dopamin adalah satu-satunya? Kita udah tadi sempat berdiskusi sedikit tentang dopamin. Dopamin ini adalah satu dari beberapa neurotransmitter yang itu terasosiasi dengan pengalaman jatuh cinta. Dopamin sendiri secara umum sering disebut sebagai feel good neurotransmitter. Kenapa kemudian dopamin bisa mendapatkan sebutan sebagai feel good neurotransmitter? Nah, dari penelitian-penelitian yang ada, dopamin mendapatkan sebutan tersebut karena dopamin ini terasosiasi dengan reward system atau sistem insentif yang ada di otak kita. Jadi kurang lebihnya, dopamin ini membantu kita untuk memisahkan mana sih hal-hal yang kemudian kita temukan menyenangkan dan mana yang kita temukan tidak begitu menyenangkan, gitu. Nah, ketika kita sedang jatuh cinta, kadar dopamin di otak kita itu tuh cenderung meningkat, gitu. Peningkatan dopamin ini menyertai pengalaman-pengalaman menyenangkan yang kita alami ketika kita sedang jatuh cinta. Misalnya, menghabiskan waktu dengan orang tersebut. Ketika orang yang kita jatuh cintai tersenyum ke kita. Kejadian-kejadian tersebut itu kita temukan sebagai sesuatu yang pleasurable, sebagai sesuatu yang menyenangkan gitu. Dan hal tersebut kemudian membuat kita ingin terus-menerus bertemu dengan orang tersebut. Jadi tadi sejam yang lalu ketemu, lalu sekarang pengen ketemu lagi. Kemarin udah ketemu, lalu hari ini pengen ketemu lagi gitu. Jadi rasanya bertemu satu atau dua kali dalam sehari itu tuh nggak cukup. Kita ingin lebih seperti layaknya orang yang sedang kecanduan. Nah, neurotransmitter yang kedua yang berperan dalam pengalaman jatuh cinta adalah norepinephrine. Norepinephrine ini berperan seperti layaknya adrenalin, meningkatkan kewaspadaan, fokus, dan energi yang kita miliki. Gitu. Jadi ketika kita jatuh cinta, kadar norepinephrine dalam otak kita itu tuh naik, gitu, meningkat dia. Karena itulah kita memiliki pengalaman jantung berdebar-debar kalau ketemu sama dia.
atau misalnya butterflies in the stomach. Pengalaman-pengalaman tersebut yang berdebar-debar, butterflies in the stomach, itu terjadi karena adanya peningkatan norepinefrin. Neurotransmitter ketiga, dan sejauh ini adalah yang terakhir, yaitu serotonin. Serotonin ini terkait dengan sesuatu yang disebut sebagai obsesi, gitu. Ketika kita jatuh cinta, kadar serotonin di otak kita itu tuh menurun, gitu. Jadi beda ya dengan dua yang di awal. Ketika dua yang di awal itu tuh naik, serotonin justru turun, gitu. Menurunnya serotonin ini berasosiasi dengan pikiran-pikiran yang sifatnya obsesif. Dan cenderung kemunculannya tiba-tiba dan sulit dikontrol, gitu. Makanya tadi sempat kita bahas di depan, oh kalau jatuh cinta itu disertai dengan intrusive thought, misalnya, gitu. Oleh karena itu, ketika kita sedang jatuh cinta, kita jadinya terus-terusan kepikiran orang yang kita jatuh cintai. Tiba-tiba teringat orang tersebut, gitu. Dan hal-hal tersebut sulit untuk digendalikan kemunculannya, gitu. Ada satu diagnosis psikologis yang itu juga disertai dengan penurunan serotonin, yaitu obsessive compulsive disorder, kayak gitu. Jadi kurang lebihnya dari sisi obsesifnya agak-agak mirip lah, kayak. Nah, itu sama sebagai ringkasan. Hingga saat ini kita sudah mengetahui adanya 3 neurotransmitters yang terasosiasi dengan pengalaman jatuh cinta. Yang pertama adalah dopamin, lalu norepinefrin, dan yang ketiga adalah serotonin. Gitu. Dalam video selanjutnya, kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang hormon-hormon yang berperan dalam perkembangan romantic love. Sampai jumpa!